Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu membahas tentang apa? Nah, benar, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu proses Nabi Muhammad hijrah dari Mekah sampai ke Madinah. Kalian juga masih ingat kan macam-macam hijrah, yaitu ada dua, yaitu hijrah apa anak-anak? Ya benar, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Terus kalian masih ingat juga kan ada 3 hal penting yang ada selama Rasulullah dakwah di Madinah. Membangun masjid, lalu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Lalu yang ketiga yaitu membuat perjanjian piagam Madinah. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya ya anak-anak, yaitu ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang ada saat Nabi Muhammad SAW dakwah di Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak berjalan secara mulus. Pasti ada halangan dan banyak sekali yang masih menentangnya, walaupun secara diam-diam seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah. Setelah diam-diam menentang dakwah Rasulullah, kaum Yahudi pada akhirnya menggalang koalisi dengan kelompok kafir Quraisy Mekah untuk menghancurkan dakwah Rasulullah di Madinah. Dari sinilah kemudian terjadi beberapa peperangan antara kaum muslim Madinah dengan para penentang dakwah Rasulullah SAW. Perang pertama yang menentukan Islam menjadi agama dan peradaban baru adalah Perang Badar yang terjadi pada 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW dan 305 muslim keluar kota dengan membawa perlengkapan yang seadanya, tepatnya di 120 km dari Madinah, yaitu di daerah Badar. Pasukan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan Quraisy. Dalam pertempuran ini terdapat 2 kekuatan. Dari kaum muslimin sendiri terdapat sekitar 300-an orang, terdiri dari 70 unta dan 2 kuda. Sedangkan dari kaum Quraisy terdiri dari sekitar 1000 orang, 700 unta dan 300 kuda. Dalam pertempuran ini terdapat korban 14 dari kaum muslimin meninggal, 70 dari kaum Quraisy meninggal dan 70 dari kaum Quraisy ditawan, dan hasil dari pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemenangan dalam pertempuran ini memberikan kesan tersendiri, baik bagi umat Islam maupun untuk kafir Quraisy Makkah. Di antaranya sebagai berikut.
Yang pertama, semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. Yang kedua, menjadikan dasar pemerintahan Nabi di Madinah. Yang ketiga, kemenangan militer umat Islam yang pertama. Dan yang keempat, semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Peristiwa yang kedua yaitu Perang Uhud. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Maret 625 Masehi. Dari kaum muslim sendiri dikomandani oleh Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan dalam kaum Quraisy dikomandani oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Untuk kekuatan dari kaum muslim terdapat sekitar 700 orang yang terdiri dari sekitar 4 orang yang mengendarai kuda dan 50 orang pemanah. Sedangkan dari Quraisy terdapat sekitar 3.000 orang dan terdapat 200 yang mengendarai kuda. Dalam pertempuran ini terdapat korban. Untuk kaum muslimin sendiri ada sekitar 70 sampai 75 orang. Sedangkan dari kaum Quraisy sekitar 22 sampai 37 orang yang tewas. Peristiwa yang ketiga yaitu ada pertempuran Khandaq atau perang Khandaq, yang Khandaq sendiri berarti parit. Nama ini digunakan untuk menyebut sebuah kejadian perang yang terjadi pada tahun kelima setelah hijrah Nabi Muhammad dan kaum muslim ke Madinah, atau bertepatan tahun 627 Masehi. Perang Khandaq adalah perang umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri atas bangsa Yahudi, Quraisy, dan Ghatafan. Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab, yang bermakna gabungan, yaitu gabungan pasukan Quraisy Makkah dan sekutunya yang hendak menyerang umat Islam di Madinah. Jumlah pasukan mereka kurang lebih 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita bahwa ada gabungan antara kaum sekutu dengan adanya gabungan antara kaum Quraisy dengan sekutunya, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Salah satu di antaranya ada yang bernama Salman Al-Farisi. Dia mengusulkan agar dibangun parit besar mengintari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Rasulullah menyetujui usulan dari Salman Al-Farisi. Seluruh pasukan umat Islam termasuk Rasulullah sendiri bekerja sama menggali parit besar. Peristiwa ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-9 bahwa Allah memberikan pertolongan bagi umat Islam dalam peristiwa ini, yaitu mengirimkan angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh dari kaum muslimin.
Melihat kondisi seperti itu, pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan mengepung kota Madinah. Akhirnya, Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan kafir Quraisy membubarkan sekutunya untuk kembali ke tempat masing-masing. Peristiwa selanjutnya yaitu yang keempat, adanya perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriyah atau 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan haji ke Makkah. Nabi Muhammad memimpin langsung rombongan sekitar 1.000 umat Islam pada bulan Zulqaidah yang dalam tradisi Arab dilarang berperang. Namun, kafir Quraisy tetap saja berusaha menghadang dan menghalangi umat Islam yang masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan umat Islam. Kafir Quraisy menolak keinginan umat Islam dan memerintahkan umat Islam untuk kembali ke Madinah. Pada saat yang bersamaan, tersebar juga isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kafir Quraisy. Mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk melakukan baiat kepada Nabi Muhammad bahwa mereka bertekad berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah terakhir. Baiat tersebut dinamakan dengan Baiat Al-Ridwan. Setelah umat Islam bersumpah, Utsman bin Affan kembali dari Makkah dengan selamat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 18. Lalu, kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam untuk memasuki kota Makkah tahun ini. Karena itu, mereka mengutus Suhail bin Amr, Mikras bin Al-Hafs, dan Hawatid bin Abdul Azza untuk menyusun naskah perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa besar kelima yaitu ada pembebasan kota Makkah atau Fathul Makkah. Peristiwa ini merupakan penguasaan kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dengan tanpa menumpahkan darah. Peristiwa besar yang keenam adalah Haji Wada atau haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Pada bulan ke-11 tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji. Pada tanggal 25 Zulqaidah bertepatan dengan 23 Februari 632 Masehi, Rasulullah meninggalkan Madinah. Sekitar 100.000 jamaah turut menunaikan haji tersebut. Pada hari Talwiyah tanggal 8 Zulhijjah, Nabi pergi ke Mina. Keesokannya, ia berangkat lagi menuju Gunung Arafah. Kaum muslimin mengikuti sambil mengucapkan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaika dan takbir. Nabi berhenti di Namira
sebuah desa di sebelah timur Arafah untuk berkemah. Setelah matahari tergelincir, beliau berangkat menuju wadi di wilayah Uran. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Mengapa khutbah ini menjadi bersejarah? Karena khutbah di Haji Wada ini merupakan khutbah terakhir Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bila ada kesalahan ibu guru minta maaf selama dalam mengajar. Bila ada pertanyaan silahkan hubungi chat nomor WA yang ibu guru cantumkan di sini. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kifaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjain ya tugasnya anak-anak.